warga belajar. Hari ini kita belajar lagi mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bareng Kak Mala. Jadi judul hari ini adalah Desaku Unik untuk modul tema 7 SD kelas 5. Ada yang tahu pengertian dari desa, teman-teman? Ya, desa adalah daerah permukiman di luar kota yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan dengan budaya unik mereka. Desa juga dipimpin oleh yang namanya kepala desa. Kalau nama desa kalian penyebutannya apa? Ada yang tahu nggak kalau desa biasanya kan desa biasa. Nah itu kalau di daerah kalian namanya apa? Boleh banget komen di kolom komentar channel PKBM Peduli Ilmu Official kali ini ya, buat meramaikan warga belajar. Oke, ada contoh penyebutan nama desa. Yang pertama kampung atau duku di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur kampung atau duku itu juga bisa. Nagari di Sumatera Barat, Wanus di Sulawesi Utara, Gampong di Aceh. Huta itu penyebutan nama desa di Tapanuli, Marga di Sumatera Selatan, Wanus di Sulawesi Utara, dan yang terakhir ada Dusun Dati, itu adalah dari Maluku. Oke, unik banget ya nama-namanya warga belajar. Kalau ada yang berbeda bisa banget komen di kolom komentar biar meramaikan channel kita ya, warga belajar. Oke, adapun keragaman budaya tradisional di Indonesia, salah satunya adalah yang pertama ngaben. Ngaben ini adalah pembakaran jenazah atau kebudayaan khas yang berasal dari Bali. Jadi kalau ada yang meninggal itu biasanya itu karena mereka menganut agama Hindu, jadi mereka kalau ada kematian itu jasad orangnya ini berakhir dengan dibakar, itu namanya ngaben. Kalau ada yang kedua ada lompat batu atau nias. Ini biasanya mas-mas yang sudah siap untuk menikah. Kalau berhasil melompati batu itu berarti boleh menikah gitu. Itu dari nias. Kalau tari reog Ponorogo ini dari Jatim, jadi orang biasanya pakai topeng besar yang dari bulu merak itu namanya reog Ponorogo. Kemudian ada upacara Sipaha 5 dari Batak Toba. Ya, adapun karakteristik masyarakat, kita kan membahas tentang keunikan desa nih. Ada juga loh karakteristik masyarakat pedesaan itu yang perlu kalian ketahui ya. Walaupun mungkin kebanyakan dari desa atau dari kota nih warga belajar, boleh share ya gimana kehidupan di kota dan di desa gitu. Oke, yang pertama karakteristik masyarakat pedesaan yakni kehidupan masyarakat masih dekat dengan alam, of course. 2, tingkat ekonomi, pendidikan, dan ekonomi penduduk relatif sama atau homogen. Kemudian yang ketiga, perkembangan sosial relatif lambat. Dan yang keempat, ada hubungan antar anggota masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kelima, norma agama dan adat masih sangat kuat. 6, kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum adat setempat. Yang 7, masyarakat kurang terbuka, sulit menerima unsur-unsur baru sehingga perkembangan sosial ini relatif lambat. Yang ke-8 adalah jumlah penduduk relatif sedikit. Gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai desa, jadi kita masuk kepada kota nih. Kalau teman-teman pada lebih milih hidup di kota atau di desa? Oke, kita bahas dulu kota ya. Kota ini merupakan daerah permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki berbagai fasilitas sarana prasarana modern yang merupakan hasil karya atau rekayasa manusia. Sebagian besar penduduknya bekerja di luar sektor pertanian. Misal kayak di daerah pabrik, karyawan di kantor-kantor, pemerintahan banyak yang di pusat. Nah,
Tapi sayangnya ini tuh walaupun fasilitas sarana prasarana modern, kalau kota itu ada permukiman kumuh karena banyaknya terjadi urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, yang mana masyarakat ini yang tidak mampu untuk bersaing akhirnya membuat permukiman kumuh ini. Karena dalam dunia persaingan kerja itu ketika mereka tidak mampu, ya mereka akhirnya terpinggirkan gitu warga belajar. Ya ada juga kalau di kota itu biasanya macet, banyak banget budaya yang bisa ditemui, salah satunya adalah kemacetan karena banyaknya mobil, truk, dan motor-motor. Saking banyaknya orang yang hidup di kota, merintis pekerjaan di kota, sehingga membuat pembludakan penduduk di kota-kota gitu. Ada juga yang tidak bisa ditemui di desa, yakni gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung yang tinggi-tinggi, biasanya untuk kantor-kantor ternama itu biasanya ada di kota-kota. Dan mereka juga tadi dikatakan fasilitas sarana prasarana lebih modern daripada di desa. Oke, selanjutnya ada juga loh kota yang terletak di daerah pegunungan, dataran tinggi, atau di daerah dataran rendah. Itu contohnya ada di Kota Batu, ada di Bandung, ada di Wonosobo. Wonosobo nih contohnya di gambar pertama ya, yang paling atas itu contoh Wonosobo. Ketika orang sedang sholat langsung menghadap kepada gunung. Bagus sekali gunungnya ya. Itu daerah perkotaan loh ya. Kalau yang Batu itu kota wisata Batu itu yang tengah. Kalau yang terakhir itu adalah Brastagi di Sumatera Utara. Bagus ya, berderet sama semua pinggir-pinggirnya. Yang ketiga adalah kota di daerah pegunungan, ada Ruteng atau juga NTT. Ya, adapun ciri-ciri masyarakat perkotaan antara lain yang dari kota, pasti tahu dong ciri-ciri masyarakatnya. Ya, yang pertama, hubungan sosial antar anggota masyarakat bersifat hubungan jangka pendek dan berdasarkan faktor kepentingan. Karena mungkin saja kalau tetangga aja bisa ada yang nggak tahu namanya walaupun berdempetan rumahnya, karena yaitu hubungannya bersifat jangka pendek karena banyaknya orang yang ditemui berbeda-beda setiap harinya, sehingga tidak seperti orang desa lebih mudah mengenali karena orang-orangnya sedikit dan jangkauannya ini tidak seluas kalau di kota gitu. Dan yang kedua ada kehidupan masyarakat bersifat individualistik tadi ya, yang dikatakan bahwasanya orang di kota itu hampir semua kalau bertetangga itu hampir nggak tahu namanya itu siapa karena mereka memang sifatnya individualistik ya. Yang ketiga ada masyarakat beraneka ragam terdiri dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Ya ini juga menunjukkan bahwasanya biasanya kalau di desa itu lebih cenderung tadi homogen, itu sama, misal dari suku mana, ras apa, terus agamanya apa, itu relatif sama. Kalau di kota itu relatif kebanyakan berbeda-beda karena banyaknya arus urbanisasi itu yang mengakibatkan orang dengan latar belakang berbeda ini berkumpul menjadi satu dan menjadikan ciri khas mereka bahwasanya mereka itu lebih beragam daripada masyarakat di desa gitu. Ya, norma-norma keagamaan tidak begitu ketat kalau di kota. Terus yang terakhir adanya lapangan pekerjaan yang bermacam-macam. Kalau di desa kan rata-rata mungkin buruh pabrik, yang mana itu harus keluar dari desa. Tapi rata-rata biasanya kalau di desa itu kan petani, pekebun biasanya kan. Kalau di kota ini rata-rata lapangan pekerjaannya lebih banyak. Ya, ada influencer contohnya yang lagi booming, ada youtuber, ada pekerja, buruh pabrik, dan wira swasta yang lainnya. Oke, keragaman sosial masyarakat desa dan kota kita lihat dari mulai satu pekerjaan. Biasanya kalau karyawan ini di kota, petani ini lebih kepada desa, buruh juga desa, nelayan ini desa.
Kalau pedagang juga bisa di desa tapi nggak banyak seperti di kota. Kalau tingkat ekonomi atas menengah ini biasanya lebih kepada di kota ya daripada di desa. Kalau desa itu rata-rata menengah. Kalau rendah itu biasanya perkampungan kumuh tadi, perkampungan miskin yang ada di kota-kota yang mana masyarakatnya belum bisa survive atau bersaing dengan orang lain terkait tingkat ekonominya. Dan yang ketiga ada tingkat pendidikan. Nah, biasanya kalau di desa itu kalau kalian ketahui jarang sekali orang yang sarjana ya. Hampir bisa dihitung jari per tahunnya. Kalau di desa, kalau di kota pasti S1, S2, S3 itu banyak sekali yang sudah lulus dan sudah bekerja. Kalau di desa bahkan ada yang lulusan SD, SMP, SMA pun jarang-jarang. SMA mulai dari peralihan dari tahun 2015 itu udah mulai banyak gitu sih. Kemudian yang keempat ada perbedaan suku, agama, ras ya. Kalau di desa-desa biasanya ya suku Batak, suku Dayak, suku Baduy, suku Jawa, suku Bugis ya itu rata sih di kota ataupun di desa sama saja biasanya, tapi kalau di desa itu lebih banyak homogennya itu relatif sama. Kalau di kota mungkin bisa bercampur dari Batak, Dayak, Baduy, Jawa, Bugis jadi satu, itu banyak banget gitu ya. Kalau yang terkait agama misal Islam, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, di antara itu biasanya di desa itu lebih banyak misal kayak Islam gitu ya, karena basic negara kita adalah Islam gitu. Nah, biasanya itu ditemui kalau yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha itu kayak jarang banget, bisa dihitung jari, misal ada 2, ada 3, ada 5 gitu. Kalaupun misal ada desa yang di situ terdapat Kristen, biasanya itu Kristen semua daerahnya gitu. Terus ada perbedaan suku, agama, dan tadi ras. Yang ketiga adalah antara putih dan hitam. Nah, ini hampir rata-rata kalau masyarakat Indonesia itu lebih cenderung ke coklat ya sih, coklat ke hitam gitu ya kalau di desa, karena pekerjaan petani ini langsung berpaparan langsung dengan matahari yang setiap harinya mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Makanya rata-rata orang desa itu hitam-hitam atau cenderung coklat kehitaman gitu. Tapi berbeda sih kalau di suku Dayak nih, mau orangnya kena matahari apa kayaknya tetap putih gitu ya. Oke, hari ini kita cukup untuk membahas mengenai keunikan desa. Buat warga belajar yang lain, misal nih ada keunikan di desa kalian, boleh banget komen di kolom komentar supaya teman-teman tahu nih warga belajar masyarakat dari mana, ada kebudayaan apa, bisa banget dicantumkan. Terima kasih untuk warga belajar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel PKBM Peduli Ilmu Official. Kak Mala pamit undur diri dan selamat belajar, juga semangat belajar. Sampai jumpa semuanya.